Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wah, Vina Poyang Seregar akan mempresentasikan mengenai bab 2 yang berjudul Pancasila dalam Sejarah Indonesia. Pendahuluan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Dewan Tara menegaskan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya jika diwariskan dalam sebuah pendidikan nilai dan karakter bangsa. Nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila berupa yang pertama nilai adat istiadat, yang kedua nilai kebudayaan, yang ketiga nilai religius. Nilai-nilai tersebut integrasi dalam Pancasila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai luhur masa awal Indonesia. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Kehidupan religi tumbuh pada masa zaman Batu Muda atau Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta, pelindung kehidupan manusia. Nilai kemanusiaan pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal dilakukan penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja. Seperti yang pertama, kaum pria pencari makanan. Yang kedua, kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Yang kedua, ada masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus berkembang ketika ada pengaruh asing India Cina masuk ke Indonesia. Nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta India. Unsur persatuan terjadinya perpaduan budaya di bidang politik. Pengaruh Hindu-Buddha paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara terjadi pada masa Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan. Yang ketiga, ada masa kolonisasi dan imperialisme Barat. Kontak perdagangan Indonesia membuka informasi sebagai produsen rempah-rempah dunia, menjadikan Indonesia dilirik bangsa Eropa. Malaka menjadi jembatan dan pintu gerbang masuknya pengaruh Eropa ke Indonesia. Keragaman agama masyarakat Indonesia semakin banyak karena pengaruh agama baru yaitu Katolik, Kristen, dan Protestan. Penetrasi bangsa asing atau Eropa, jaringan perdagangan ini membuka peluang berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang keempat, masa kebangkitan kesadaran nasional. Nama Indonesia muncul pada awal abad ke-20 sebagai tonggak kebangkitan pendidikan, sehingga masa ini dianggap sebagai awal wadah tumbuh kembangnya nilai Pancasila dalam ruang gerak bangsa Indonesia. Kesadaran nasional di Indonesia disebut dengan kebangkitan nasional 1908 dipelopori Wahidin Sudirohusodo melalui organisasi Budi Utomo. Masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara bangsa Indonesia, pemimpin Jepang di Indonesia sebagai saudara atau bangsa Indonesia membawa perubahan. Perumusan dan pengesahan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara RI yang telah disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan pada sidang BPUPK pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPUPK kedua. Pada akhirnya, Pancasila disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara. Dinamika Pancasila. Pertama, masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya tanggal 17 Juli 1945, maka pemerintah Jepang melalui Jenderal Terauchi membentuk kepanitia kecil yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbinkai tanggal 7 Agustus 1945. Yang kedua, masa pembentukan negara Indonesia.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, belum sebelumnya diketahui seluruh rakyat Indonesia. Sulitnya komunikasi dan kondisi alam Indonesia yang terpisah oleh gunung dan perairan mendorong berita proklamasi tidak dapat menyebar pada waktu bersamaan. Berbagai tantangan mulai muncul baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang ketiga, masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami sebagai paradigma ideologi karena kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya masyarakat transisi menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila dalam sistem kenegaraan. Yang keempat, masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1968. Tekad Orde Baru melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen, dikenal dengan P4 sebagai upaya pemerintah menanamkan nilai luhur atau nilai material Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Pancasila bersifat akomodatif dan menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam 4 bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, masa reformasi dan pasca reformasi dari tahun 1998 hingga kini. Era reformasi Indonesia dimulai pertengahan 1998. Tepatnya saat tahun mengundurkan diri 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak Mei 1998, bangsa Indonesia bertekad bereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah reformasi hukum, dan sebagai realisasi dan reformasi hukum itu adalah perubahan terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945. Reformasi memandang sangat perlu perubahan UUD NRI 1945 dalam bentuk amandemen untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekian presentasi saya, terima kasih.